Pada paruh awal abad ke-17, pesisir timur Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan lanskap yang khas. Dataran rendah yang luas, dialiri sungai-sungai besar seperti Sungai Deli, Sungai Percut, dan Sungai Belawan, serta dibatasi oleh pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat. Wilayah ini kaya akan hutan tropis, rawa-rawa, dan lahan subur yang dialiri air dari pegunungan. Kondisi geografis semacam ini menjadikannya daerah potensial bagi perdagangan, pertanian, dan jalur pelayaran antar pulau. Di masa itu, kawasan yang kini dikenal sebagai Sumatera Utara termasuk dalam orbit pengaruh besar Kesultanan Aceh Darussalam yang menguasai sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera. Sebelum berdirinya Kesultanan Deli, wilayah ini dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Haru, sebuah kerajaan lama yang berpusat di sekitar Sungai Deli dan Percut. Sumber-sumber Tionghoa abad ke-14 dan catatan Portugis abad ke-16 menyebut Haru sebagai kerajaan kuat yang memiliki hubungan dagang dengan Malaka, Pasai, dan bahkan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu. Namun pada awal abad ke-17, kekuasaan Haru mulai melemah akibat tekanan militer dari Aceh dan konflik internal antara bangsawan setempat. Kondisi politik di pesisir timur Sumatera pada masa itu ditandai oleh dinamika antara pusat-pusat kekuasaan kecil yang sering berganti aliansi, baik dengan Aceh, Siak, maupun Johor. Dalam konteks geopolitik kawasan, Aceh memegang peranan dominan sebagai kekuatan maritim dan militer yang berambisi menguasai seluruh jalur perdagangan di Selat Malaka. Dari sinilah Aceh mengirimkan panglima-panglimanya untuk menundukkan wilayah Haru dan menegakkan pemerintahan baru di bawah kendali Aceh. Salah satu tokoh yang dikirim untuk menjalankan misi tersebut adalah Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, seorang laksamana Aceh keturunan bangsawan India yang berpengalaman dalam urusan militer dan diplomasi. Pengiriman Gocah Pahlawan ke Tanah Deli pada tahun 1632 menjadi titik awal terbentuknya struktur pemerintahan baru yang kelak berkembang menjadi Kesultanan Deli. Selain aspek politik, kehidupan sosial masyarakat di wilayah pesisir timur Sumatera pada masa pra-Deli menunjukkan ciri khas percampuran budaya. Penduduk asli terdiri atas kelompok Melayu dan Batak pesisir yang dalam keseharian telah berinteraksi dengan pedagang asing dari Gujarat, Arab, Tionghoa, dan Aceh. Islam telah masuk sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, tetapi baru memperoleh bentuk kelembagaan kuat setelah munculnya kesultanan-kesultanan Islam seperti Aceh, Pasai, dan kemudian Deli. Dari segi ekonomi, pesisir timur Sumatera merupakan jalur penting bagi komoditas hasil bumi, terutama lada, rotan, damar, dan kayu. Pelabuhan-pelabuhan kecil berfungsi sebagai titik singgah kapal dari Malaka, Johor, dan Aceh. Pola ekonomi masyarakat masih berbasis pada pertanian subsisten dan barter, tetapi kedatangan kekuatan Islam maritim memperkenalkan konsep administrasi ekonomi yang lebih teratur, termasuk sistem pajak dan pengelolaan pelabuhan. Dengan demikian, sebelum berdirinya Kesultanan Deli, kawasan ini sudah memiliki prasyarat geografis dan sosial yang mendukung lahirnya sebuah kerajaan pesisir. Kelemahan kerajaan Haru, ekspansi politik Aceh, dan munculnya Gocah Pahlawan sebagai perantara kekuasaan baru menjadi fondasi terbentuknya entitas politik Deli. Kesultanan Deli bukan muncul dari kekosongan sejarah, melainkan hasil dari proses panjang integrasi kekuasaan Aceh ke wilayah Haru yang kemudian berkembang menjadi bentuk pemerintahan lokal dengan identitas Melayu Islam yang kuat. Sejarah Deli dengan demikian adalah bagian dari mosaik besar sejarah Islamisasi dan politik maritim di Nusantara bagian barat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, awal berdirinya Kesultanan Deli tidak dapat dilepaskan dari peran Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, seorang panglima perang yang diutus oleh Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1632 untuk menata kembali wilayah bekas Kerajaan Haru di pesisir timur Sumatera. Tugasnya mencakup dua hal utama: menegakkan kekuasaan Aceh atas wilayah yang baru ditaklukkan, dan membangun struktur pemerintahan lokal
yang dapat menjamin kestabilan politik serta memperluas pengaruh Islam di daerah tersebut. Menurut Hikayat Delhi, Gocah Pahlawan, yang nama aslinya Muhammad Dalik, merupakan keturunan bangsawan dari Delhi, India, dan telah lama mengabdi dalam militer Aceh sebagai Laksamana. Ia digelari Laksamana Kuda Bintan atau Kuja Bintan oleh Sultan Aceh karena keberaniannya memimpin armada ke berbagai wilayah taklukan, termasuk Haru, Aru, dan Barus. Keturunannya kelak menjadi bagian penting dalam silsilah Raja-Raja Delhi. Setibanya di Tanah Delhi, Gocah Pahlawan menghadapi kondisi politik yang tidak stabil. Bekas kerajaan Haru yang telah kehilangan kekuasaan pusat masih menyisakan perlawanan dari bangsawan lokal. Untuk memperoleh legitimasi sosial, ia memilih jalur diplomatik dengan menjalin hubungan kekerabatan. Ia menikahi Putri Nang Bulan, adik Datuk Sunggal, salah satu pemimpin tradisional yang disegani di wilayah tersebut. Pernikahan ini tidak hanya mengakhiri pertentangan, tetapi juga menandai pengakuan resmi dari masyarakat setempat terhadap kekuasaan Gocah Pahlawan. Dari pernikahan dan persekutuan itu, Gocah Pahlawan memperoleh sebidang wilayah kekuasaan yang disebut Tanah Delhi, mencakup daerah Labuhan, Percut, dan sekitarnya. Ia kemudian mendirikan pusat pemerintahan di Labuhan Delhi, dekat muara Sungai Delhi, lokasi strategis yang memungkinkan akses langsung ke jalur pelayaran Selat Malaka. Dengan dukungan Aceh dan masyarakat setempat, pada tahun 1632 berdirilah Kesultanan Delhi yang semula merupakan wakil pemerintahan Aceh di Tanah Delhi. Sistem pemerintahan Delhi pada masa Gocah Pahlawan mengikuti pola administrasi Aceh dengan mengadopsi struktur Panglima dan Datuk sebagai pejabat utama. Pemerintahan dijalankan melalui lembaga Datuk berempat yang terdiri atas Datuk Labuhan, Datuk Sunggal, Datuk Mabar, dan Datuk Senembah. Keempat Datuk ini berperan sebagai penasihat raja dan pemegang hak adat dalam proses penobatan Sultan berikutnya. Prinsip pemerintahan yang dipegang pada masa ini adalah federatif dan konsultatif, sebagaimana tercermin dalam pepatah Delhi. Raja datang, orang besar menanti. Artinya, kekuasaan Sultan tidak bersifat mutlak, tetapi dijalankan berdasarkan kesepakatan dengan para datuk. Sistem ini memungkinkan stabilitas lokal yang berbasis pada kearifan adat dan memperkuat legitimasi sosial kesultanan di mata masyarakat Melayu pesisir. Di bidang agama, Gocah Pahlawan menempatkan ulama sebagai unsur penting dalam pemerintahan. Jabatan Tuan Kadi, Mufti Kerajaan, memegang otoritas keagamaan tertinggi, membimbing hukum syariat, serta berperan dalam pelaksanaan hukum Islam dan adat. Kadi juga menjadi pelaksana pemerintahan, sementara bila Sultan mangkat dan penggantinya belum dewasa. Struktur ini menunjukkan bahwa sejak awal Delhi telah berusaha menggabungkan unsur politik Islam dan tradisi Melayu lokal dalam sistem pemerintahan yang khas. Setelah Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653, tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, Tuanku Panglima Perunggit. Di bawah kepemimpinan Perunggit, Delhi bertransformasi dari wilayah bawahan Aceh menjadi kekuatan lokal yang semakin mandiri. Pada tahun 1669, Perunggit secara terbuka memproklamasikan kemerdekaan Delhi dari pengaruh langsung Aceh, mengikuti jejak kerajaan-kerajaan pesisir lain yang mulai melepaskan diri dari dominasi Aceh, seiring melemahnya kekuasaan Sultanah Safiyatuddin Shah di Banda Aceh. Pemerintahan Perunggit menandai fase konsolidasi internal. Ia memperluas wilayah kekuasaan hingga ke daerah Denai dan Serdang, serta menjalin hubungan dagang dengan pedagang Belanda di Melaka. Hubungan ini bersifat terbatas, lebih kepada pertukaran hasil bumi seperti damar, rotan, dan lada. Meski begitu, langkah tersebut menunjukkan kebijakan terbuka Delhi terhadap hubungan ekonomi antar bangsa. Kekuatan Delhi semakin diakui ketika struktur sosial dan adat mulai terbentuk dengan lebih sistematis. Penggunaan gelar Sultan mulai diperkenalkan untuk menegaskan status kedaulatan dan kesetaraan dengan kesultanan lain di Sumatera Timur. Hal ini juga memperkuat posisi Delhi dalam jaringan kerajaan-kerajaan Melayu yang tersebar di pesisir Selat Malaka. Dengan demikian, pada akhir abad ke-17,
Kesultanan Delhi telah berubah dari sekadar perwakilan kekuasaan Aceh menjadi entitas politik yang berdaulat. Dasar pemerintahan adat, keislaman, dan struktur federatif yang diwariskan dari masa Gocha Pahlawan menjadi fondasi utama yang memungkinkan Delhi bertahan dan berkembang dalam sistem kerajaan Melayu klasik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, setelah deklarasi kemandirian oleh Tuanku Panglima Perunggit pada tahun 1669, Kesultanan Delhi memasuki masa penataan ulang politik dan pemerintahan. Dalam konteks regional, abad ke-18 merupakan masa transisi penting bagi kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Kekuasaan Aceh mulai merosot, sementara pengaruh Johor Riau dan Siak meningkat. Dalam situasi itu, Delhi berupaya menjaga keseimbangan dengan menegaskan identitasnya sebagai kerajaan yang berdiri di atas kekuatan adat Melayu dan legitimasi Islam. Kebijakan utama Perunggit adalah memperkuat hubungan internal antara istana dan para datuk. Ia menata kembali lembaga adat yang dikenal sebagai Datuk Berempat, bukan sekadar sebagai penasihat, tetapi juga pengelola wilayah. Model ini menjadikan Delhi sebagai kerajaan dengan sistem pemerintahan semi-desentralistik, di mana loyalitas terhadap sultan dijaga melalui distribusi kekuasaan yang berbasis adat. Setelah Perunggit wafat sekitar tahun 1700, pemerintahan diteruskan oleh putranya, Tuanku Panglima Padrap, yang melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkokoh legitimasi kerajaan. Pada masa inilah Delhi mulai menegakkan sistem hukum tertulis berbasis syariat Islam dan adat Melayu, dikenal sebagai Undang-Undang Delhi Lama. Naskah ini mencakup aturan pemerintahan, peradilan, hak tanah, dan peranan agama yang sekaligus mencerminkan proses institusionalisasi kerajaan. Abad ke-18 ditandai oleh meningkatnya interaksi antara Delhi dan kerajaan-kerajaan tetangganya, terutama Serdang, Langkat, dan Sunggal. Hubungan-hubungan tersebut tidak selalu bersifat harmonis. Persaingan mengenai batas wilayah dan pengaruh dagang di sekitar Sungai Ular dan Sungai Percut beberapa kali memicu konflik berskala kecil. Namun di sisi lain, hubungan perkawinan antar kerajaan memperkuat ikatan politik. Sultan Delhi kerap menjadikan pernikahan sebagai instrumen diplomasi, sebagaimana lazim di dunia Melayu. Strategi ini berhasil menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa perlu peperangan besar. Dalam struktur geopolitik pesisir timur Sumatera, Delhi menjadi penghubung antara kekuatan Islam di pedalaman dan jaringan perdagangan maritim di Selat Malaka. Pada pertengahan abad ke-18, aktivitas ekonomi Delhi mulai berorientasi pada hasil bumi dan perdagangan pesisir. Komoditas utama berupa lada, damar, rotan, dan hasil hutan dikirim melalui pelabuhan-labuan Delhi ke pedagang asing, termasuk orang Belanda dan Inggris yang mulai singgah di wilayah tersebut. Meski tidak ada perjanjian formal, kontak dagang ini menandai masuknya Delhi dalam orbit ekonomi kolonial. Sistem ekonomi tradisional kerajaan tetap bersifat agraris, tetapi perdagangan maritim memberi lapisan sosial baru. Muncul kelompok pedagang Melayu dan perantau Bugis yang menetap di pesisir, membawa pengaruh sosial dan ekonomi yang signifikan. Pemerintah kerajaan menyesuaikan diri dengan situasi baru ini dengan menetapkan sistem pajak pelabuhan dan bea ekspor yang menjadi sumber pendapatan utama istana. Perkembangan internal Delhi sempat terguncang oleh perpecahan dinasti pada awal abad ke-19. Perselisihan mengenai hak waris antara keturunan Tuanku Panglima, Gandar Wahid, dan Tuanku Umar Johan Alamsyah berujung pada berdirinya kerajaan baru, yaitu Kesultanan Serdang, sekitar tahun 1720 sampai 1730. Serdang yang berpusat di Rantau Panjang semula merupakan wilayah bawahan Delhi. Namun setelah memisahkan diri, ia tumbuh menjadi kekuatan mandiri. Perpecahan ini menyebabkan berkurangnya pengaruh Delhi di wilayah selatan dan memaksa kerajaan menata ulang sumber dayanya. Meski demikian, hubungan antara kedua kesultanan tidak sepenuhnya bermusuhan.
Dalam beberapa periode, Delhi dan Serdang justru bersekutu menghadapi ancaman eksternal, terutama dari upaya ekspansi Siak dan pengaruh kolonial Belanda. Peristiwa ini juga menandai awal pergeseran orientasi kekuasaan Delhi dari ekspansi politik ke konsolidasi ekonomi. Para sultan mulai memusatkan perhatian pada pengelolaan sumber daya dan perdagangan, bukan lagi pada penaklukan wilayah. Memasuki pertengahan abad ke-19, Kesultanan Delhi mulai berhadapan dengan perubahan besar akibat penetrasi politik dan ekonomi Belanda di Sumatera Timur. Situasi global saat itu ditandai oleh meningkatnya permintaan komoditas tropis di pasar dunia, terutama tembakau, karet, dan kelapa sawit. Sultan Osman Perkasa Alam berkuasa 1850 sampai 1873 menjadi tokoh penting yang membawa Delhi ke babak baru sejarahnya. Ia dikenal sebagai penguasa yang terbuka terhadap kerja sama ekonomi dengan pihak asing, tetapi juga berhati-hati menjaga kedaulatan politik. Melalui perjanjian-perjanjian dengan pengusaha Eropa, Delhi mengizinkan pembukaan lahan perkebunan tembakau di sekitar Medan, terutama di Delhi Tua dan Sunggal. Kebijakan ini memberi dampak ekonomi besar. Delhi berubah dari kerajaan agraris menjadi pusat ekonomi kolonial perkebunan. Medan, yang awalnya hanya kampung kecil di bawah Sunggal, berkembang pesat menjadi kota dagang utama di bawah pengaruh para tuan tanah Eropa, terutama pengusaha Belanda seperti Jacob Nienhues, pendiri Delhi Maatschappiij, 1869. Meskipun demikian, hubungan antara istana dan perusahaan kolonial berlangsung dalam kerangka patronage ekonomi. Sultan memperoleh kompensasi finansial besar melalui sistem sewa tanah dan royalti, sementara pihak kolonial memegang kendali produksi dan ekspor. Dalam struktur sosial muncul lapisan baru, elit Melayu istana dan pengusaha Eropa yang bersama-sama mendominasi tatanan ekonomi baru Delhi. Keterbukaan ekonomi membawa konsekuensi sosial yang mendalam. Ribuan pekerja kontrak dari Jawa, Tiongkok, dan India Selatan didatangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkebunan. Perubahan demografi ini mengubah wajah Delhi menjadi masyarakat multietnis dengan kompleksitas sosial yang tinggi. Meski demikian, kekuasaan sultan tetap terjaga. Belanda mengakui Delhi sebagai kerajaan otonom dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, dengan syarat sultan tunduk pada kebijakan politik kolonial. Perjanjian formal antara Delhi dan pemerintah kolonial ditandatangani pada tahun 1862, menandai dimulainya fase pemerintahan dualistik antara tradisi kerajaan dan administrasi kolonial modern. Dengan demikian, periode abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 merupakan fase transisi dari kemandirian tradisional menuju keterikatan kolonial. Kesultanan Delhi berhasil mempertahankan legitimasi politiknya melalui adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, sambil tetap berpegang pada struktur adat dan nilai Islam. Tahun 1873 menjadi titik balik dalam sejarah Kesultanan Delhi. Setelah wafatnya Sultan Osman Perkasa Alam, kekuasaan berpindah kepada Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah, berkuasa 1873 sampai 1924. Pemerintahannya menandai puncak kemakmuran dan pengaruh politik Delhi berkat pertumbuhan pesat industri perkebunan tembakau. Pada masa itu, tembakau Delhi telah dikenal luas di pasar dunia, terutama di Eropa, sebagai bahan utama cerutu berkualitas tinggi. Tanah aluvial di sepanjang lembah Sungai Delhi dan Sungai Percut terbukti ideal bagi tanaman ini. Perusahaan Belanda seperti Delhi Maatschappiij, Senembah Maatschappij, dan Hollands-Amerikaanse Plantage Maatschappij menguasai ribuan hektar lahan. Melalui sistem kontrak tanah dengan istana, Sultan menerima royalti besar yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur,
dan kegiatan sosial keagamaan. Kekayaan yang mengalir ke Delhi menjadikan istananya salah satu yang termewah di Nusantara. Pada dekade 1880-an, istana tradisional di Labuhan digantikan oleh Istana Maimun, bangunan megah yang dibangun pada tahun 1888 dengan rancangan arsitek Belanda, Theodor van Erp. Arsitekturnya memadukan gaya Melayu Islam, India Mogul, dan Eropa klasik, melambangkan perpaduan budaya dan modernitas yang menjadi ciri khas Delhi. Kebangkitan ekonomi perkebunan membawa dampak luar biasa terhadap wilayah sekitarnya, terutama Medan, yang semula hanya perkampungan kecil di bawah Sunggal. Pembangunan jalur kereta api Delhi Sporweg Maachapij, DSM, sejak tahun 1883 menghubungkan Medan dengan Pelabuhan Belawan dan perkebunan-perkebunan di pedalaman. Mobilitas barang dan manusia meningkat tajam, menjadikan Medan pusat perdagangan utama Sumatera Timur. Seiring itu, struktur sosial Delhi mengalami transformasi besar. Komunitas Eropa, Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Melayu hidup berdampingan, meski dengan hierarki sosial yang jelas. Kelas atas terdiri atas bangsawan Melayu dan pejabat Belanda. Kelas menengah diisi oleh pedagang Tionghoa dan administrator perkebunan, sedangkan pekerja kontrak dari Jawa dan India menjadi tulang punggung tenaga kerja. Sultan Mahmud Al-Rashid memanfaatkan momentum ini untuk memodernisasi pemerintahan. Ia membentuk lembaga administrasi yang lebih teratur, menetapkan sistem pajak kerajaan, dan membuka sekolah untuk anak-anak bangsawan. Dukungan Belanda terhadap modernisasi ini bersifat pragmatis, menjaga stabilitas politik yang diperlukan bagi keberlangsungan ekonomi perkebunan. Secara formal, sejak perjanjian tahun 1862 dan diperkuat lagi pada tahun 1873, Kesultanan Delhi berada di bawah perlindungan Hindia Belanda. Namun berbeda dengan banyak kerajaan lain di Sumatera, Delhi tetap memiliki otonomi dalam urusan dalam negeri. Sultan berhak mengatur adat, agama, dan tanah kerajaan, sementara urusan luar negeri dan pertahanan menjadi tanggung jawab Belanda. Status ini membuat Delhi dikenal sebagai protektorat makmur dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Sultan memainkan peran simbolik sebagai penguasa tradisional, tetapi juga menjadi mitra ekonomi utama bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Keberhasilan Delhi dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan adat dan kepentingan kolonial menjadi faktor utama stabilitas politik di wilayah itu hingga awal abad ke-20. Kejayaan ekonomi dan stabilitas politik membawa dampak langsung terhadap perkembangan kebudayaan. Di bawah naungan Sultan Mahmud Al-Rashid, Istana Delhi menjadi pusat kehidupan budaya Melayu. Bahasa Melayu Delhi berkembang menjadi bentuk sastra yang halus dan berpengaruh besar terhadap bahasa Melayu standar di Sumatera Timur. Puisi, syair, dan hikayat tumbuh subur. Karya sastra istana seperti Hikayat Delhi dan syair Sultan Mahmud Al-Rashid menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu yang menjunjung kehormatan, adab, dan ketaatan kepada agama. Istana juga menjadi tempat berkembangnya seni musik dan tari Melayu, termasuk alat musik tradisional seperti gambus, gendang panjang, dan serunai Delhi. Selain itu, pembangunan Masjid Raya Al-Masyun pada tahun 1906 mempertegas peran Kesultanan Delhi sebagai pusat spiritual Islam di Sumatera Timur. Arsitektur masjid bergaya Mogul ini dengan kubah besar dan menara megah menjadi simbol perpaduan antara kemegahan Islam dan kebesaran budaya Melayu. Setelah wafatnya Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1924, tahta diserahkan kepada Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Masa pemerintahannya berlangsung dalam situasi dunia yang berubah cepat. Krisis ekonomi global tahun 1930 berdampak pada industri perkebunan di Delhi. Harga tembakau merosot tajam, menyebabkan banyak perusahaan perkebunan menutup sebagian lahannya. Meski demikian, Sultan Amaluddin Sani berupaya mempertahankan stabilitas internal kerajaan.
Ia memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat non-Melayu melalui kebijakan keterbukaan istana, termasuk mendukung pendidikan dan kegiatan sosial lintas etnis di Medan. Pada saat yang sama, ia tetap mempertahankan tradisi istana dengan menghidupkan upacara adat dan perayaan Islam. Pada dekade 1930-an, muncul pula kesadaran politik baru di kalangan kaum terpelajar Melayu dan masyarakat urban di Medan. Surat kabar seperti Bintang Delhi dan Pewarta Delhi menjadi wadah bagi ekspresi politik dan gagasan kebangsaan. Meskipun Kesultanan Delhi tidak terlibat langsung dalam gerakan nasionalis, istana menjadi bagian dari dinamika sosial yang menandai bangkitnya kesadaran Indonesia modern. Menjelang tahun 1942, situasi global berubah drastis dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Invasi Jepang ke Asia Tenggara mengakhiri dominasi Belanda di Hindia Timur. Pada bulan Maret 1942, pasukan Jepang memasuki Medan tanpa perlawanan berarti. Kekuasaan kolonial berakhir dan Kesultanan Delhi menghadapi masa transisi yang penuh ketidakpastian. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar. Sistem pemerintahan kerajaan dibatasi, sementara sumber daya perkebunan diambil alih untuk kepentingan militer Jepang. Sultan Amaluddin Tsani dipertahankan sebagai simbol adat, tetapi kewenangan politiknya nyaris tidak ada. Situasi ini menandai berakhirnya masa kejayaan panjang Delhi yang telah berlangsung lebih dari 2 abad. Masa 1873 sampai 1942 merupakan puncak keemasan Kesultanan Delhi, di mana ekonomi perkebunan menjadikan kerajaan ini salah satu yang paling makmur di Nusantara. Modernisasi pemerintahan, kemajuan kebudayaan Melayu, serta munculnya kota Medan sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial adalah warisan penting dari era ini. Namun di balik kemakmuran itu, ketergantungan ekonomi terhadap sistem kolonial menanamkan benih kerentanan. Ketika kekuasaan Belanda runtuh akibat perang, struktur sosial dan ekonomi Delhi pun terguncang. Perubahan besar ini menjadi latar bagi babak berikutnya dalam sejarah Delhi, masa revolusi dan integrasi ke dalam Republik Indonesia setelah 1945. Seperti dijelaskan sebelumnya, kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Timur berakhir secara tiba-tiba ketika pasukan Jepang mendarat di Perupuk, wilayah Tanjung Tiram, Batubara. Mereka bergerak cepat menuju Medan di bawah pimpinan Jenderal Kono, bagian dari Imperial Guard Division, pasukan elit Jepang. Tanpa perlawanan berarti seluruh wilayah Delhi berada di bawah kontrol bala tentara Dai Nippon. Kedatangan Jepang menandai berakhirnya masa kolonial Belanda yang telah berlangsung hampir 3 abad. Namun bagi Kesultanan Delhi, situasi baru ini tidak serta-merta membawa kemerdekaan. Jepang mempertahankan eksistensi kesultanan-kesultanan Melayu, termasuk Delhi, semata-mata untuk tujuan administratif. Sultan tetap diakui secara simbolik, tetapi seluruh urusan pemerintahan berada di bawah kendali militer Jepang melalui pejabat yang disebut Gunseibu. Meskipun begitu, berbeda dengan masa Belanda, Jepang menghapuskan banyak privilege kaum bangsawan dan membatasi pengaruh ekonomi mereka. Lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintahan militer Jepang dan dijadikan bagian dari sistem ekonomi Perang Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan logistik militer, sementara hasil perkebunan seperti tembakau, karet, dan kelapa sawit dialihkan untuk kepentingan perang. Pada masa ini, Sultan Delhi, Amaluddin Tsani Perkasa Alam Shah, hanya berperan sebagai pemimpin spiritual dan simbol adat. Ia berusaha menjaga hubungan baik dengan penguasa Jepang untuk melindungi rakyat Delhi dari tindakan keras militer. Namun ruang gerak istana semakin terbatas. Sistem sosial yang telah mapan selama ratusan tahun perlahan terkikis oleh situasi perang dan krisis ekonomi. Ketika Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, kekuasaan militer di Sumatera Timur mengalami kekosongan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus baru sampai ke Medan beberapa minggu kemudian, dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Proklamasi diumumkan secara resmi di lapangan Fukereido,
kini Lapangan Merdeka Medan, pada 6 Oktober 1945 dan disambut antusias oleh rakyat. Namun situasi segera memburuk. Pasukan sekutu AFNI di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan pada 9 Oktober 1945 untuk melucuti tentara Jepang. Bersama mereka ikut pula pasukan Nika Belanda yang berupaya memulihkan kekuasaan kolonial Belanda. Kedatangan mereka menimbulkan ketegangan antara pihak pro-republik dan para bangsawan Melayu yang sebagian masih berharap Belanda akan mengembalikan tatanan lama. Kesultanan Delhi berada di tengah pusaran konflik ini. Sebagian bangsawan menilai struktur kerajaan masih dapat bertahan di bawah perlindungan Belanda, sementara sebagian lain mulai mendukung republik. Di pihak rakyat muncul gerakan anti-feodalisme yang menentang penguasa lama karena dianggap dekat dengan kolonial. Konflik sosial yang telah lama terpendam akhirnya meledak pada Maret 1946 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Sosial Sumatera Timur. Gerakan ini dipicu oleh propaganda kelompok kiri dan buruh perkebunan yang menginginkan penghapusan sistem kerajaan dan pembagian tanah kepada rakyat. Kerusuhan dimulai di wilayah Asahan, kemudian menyebar cepat ke Langkat, Serdang, dan Delhi. Banyak istana kesultanan diserang dan dibakar. Para bangsawan menjadi sasaran amuk massa. Namun Istana Maimun dan keluarga Kesultanan Delhi berhasil selamat karena dilindungi oleh pasukan Tentara Republik Indonesia serta adanya markas tentara sekutu di Medan. Revolusi sosial ini menandai berakhirnya kekuasaan politik tradisional di Sumatera Timur. Meskipun secara formal kesultanan masih diakui, peran politiknya hilang sepenuhnya. Tanah-tanah kerajaan dinasionalisasi dan dikelola oleh pemerintahan republik. Kaum bangsawan kehilangan kekuasaan administratif, meski beberapa di antara mereka masih dihormati sebagai pemimpin adat. Setelah berakhirnya revolusi sosial, Medan dan sekitarnya menjadi ajang perebutan antara pasukan Republik dan Belanda yang mencoba mengembalikan kendali kolonial melalui agresi militer 1947. Selama konflik ini, Kesultanan Delhi berada di posisi sulit. Istananya berada di wilayah yang dikuasai Belanda, sementara pemerintahan Republik berpusat di pedalaman Tapanuli. Baru setelah konferensi Meja Bundar 1949 dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Kesultanan Delhi secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status kesultanan berubah menjadi simbol adat dan kebudayaan tanpa kekuasaan politik. Namun istana tetap memainkan peran penting dalam menjaga identitas Melayu di Sumatera Utara. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, banyak upaya dilakukan untuk memulihkan warisan sejarah dan budaya Delhi. Istana Maimun dijadikan pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat, sementara Masjid Raya Al-Masyun tetap menjadi pusat ibadah dan pendidikan Islam. Saudara-saudara, meskipun kehilangan peran politik, Kesultanan Delhi tetap bertahan sebagai lembaga adat. Setelah wafatnya Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam pada 1945, takhta sempat kosong cukup lama. Baru pada tahun 2005, garis keturunan istana kembali ditegakkan dengan penobatan Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam Shah sebagai Sultan Delhi XIV dalam usia yang masih sangat muda. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Delhi berfokus pada pelestarian budaya Melayu dan penguatan identitas sejarah. Tradisi seperti Junjung Duli, Tari Serampang 12, dan upacara adat kerajaan kembali dihidupkan. Kesultanan juga aktif mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di wilayah Medan dan Deli Serdang, menjadikannya warisan budaya yang tetap hidup di tengah modernitas. Sejarah panjang Kesultanan Delhi, dari pendiriannya oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan pada abad ke-17 hingga integrasinya ke Republik Indonesia pada pertengahan abad ke-20, mencerminkan perjalanan transformasi politik dan sosial masyarakat Melayu di Sumatera Timur. Selama lebih dari 3 abad, Delhi berkembang dari wilayah taklukan Aceh menjadi kesultanan merdeka yang makmur, pusat perdagangan tembakau dunia, serta simbol kebudayaan Melayu yang berpengaruh.
Namun kemakmuran itu tidak lepas dari ketergantungan pada sistem kolonial, yang pada akhirnya melemahkan struktur tradisional ketika kekuasaan kolonial runtuh. Kini, warisan Kesultanan Delhi tetap hidup melalui arsitektur megah Istana Maimun, keindahan Masjid Raya Al-Masyun, tradisi adat Melayu, dan nilai-nilai keislaman yang diwariskan turun-temurun. Delhi bukan sekadar kerajaan yang pernah berjaya, tetapi bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia menuju kemerdekaan dan identitas kebangsaan. Terima kasih. Mohon maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.